Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ngantuk? Belum. Saya sudah. Sabar nih. 15 menit, 20 menit maksimal. Nuntut ilmu, setelahnya pulang insya Allah semua dosa kita diampuni oleh Allah. Derajat kita diangkat oleh Allah. Hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Para alim ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, para pejabat pemerintah yang hadir, sipil, militer maupun Polri, wabil khusus kepada beliau khadim Majelis Ta'lim Duta Hijrah Al-Habib Ridha Al-Kaf. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan istiqomah kepada beliau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan panjang umur untuk beliau. Para hadirin dan begitu juga para habaib yang lain, Habib Ahmad bin Fauzi Al-Kaf, Habib Ahmad bin Abdullah Al-Kaf, Habib Umar Rafiq Al bin Hamid, Habib Abu Bakar bin Abdul Qadir Maulad Dawilah, Habib Anis bin Umar bin Abdullah As-Sekaf, dan semua para habaib. Kalau saya sebut satu-satu habis waktu nanti hadirin. Alhamdulillah, malam ini kita sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini, bersolawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, serta merayakan milad kelima Majelis Duta Hijrah, yang insya Allah majelis ini senantiasa membuat ridha Allah, membuat bahagia hati baginda Muhammad. Amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita semuanya tahu tidak ada kebaikan seperti ibadah, tidak ada keburukan seperti maksiat. Dalam ibadah ada pahala, dalam maksiat ada dosa. Betul? Akan tetapi ada hal yang lebih parah dari dosa buat orang maksiat. Apa hadirin? Kata ulama, dosa maksiat itu besar, tapi yang lebih parah adalah bekasnya maksiat. Orang maksiat berbuat dosa, itu dosa, tapi yang lebih parah itu bekasnya hadirin. Di antara bekas maksiat, gak bisa merasakan nikmat munajat kepada Allah. Ibadah jadi gak enak, nama Allah disebut gak terketuk, nama Nabi Muhammad disebut gak terketuk hatinya. Ini semuanya seperti yang disabdakan, yang firmankan oleh Allah, kalla bal rana fi qulubihim ma kanu yaksibun. Karat yang ada di hati orang tersebut, itulah yang gara-gara mereka berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kenikmatan iman adalah kenikmatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun hadirin. Gak ada di dunia ini lebih nikmat seperti nikmatnya keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, thalathun man kunna fihi yajidu halawatal iman. Barang siapa kalau punya tiga hal ini akan merasakan nikmat iman, tapi kalau nggak punya tiga hal ini nggak akan merasakan nikmat iman. Na'udzubillah min dzalik.
Rawon itu enak buat orang yang nggak kena flu. Nasi camblang itu enak buat orang yang nggak kena corona. Durian itu enak buat orang yang punya lidah. Tapi kalau itu semua nggak punya, apa nikmatnya? Saya ingat pas corona, saya ingat kalau pas flu, makanan seenak apapun itu nggak ada nikmatnya. Begitu juga orang kalau sudah kena penyakit, musibah dosa, puasa nggak nikmat, hadir majelis nggak nikmat, maulid nggak nikmat, sholat nggak nikmat, ngaji nggak nikmat. Kenapa? Karena nggak mendapatkan nikmat iman dalam hatinya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kalau orang punya 3 hal ini berarti baru bisa merasakan nikmatnya iman. Apa? Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau sampean pengen rasanya nikmat iman, cintai Allah dan Rasulnya lebih dari semuanya. Kita ini kalau cinta sama orang manusia kadang lebih daripada cinta kita sama Allah. Mas, kalau sang pacar WA, subhanallah, tidur bangun, makan berhenti hadirin, sholat ekspres supaya cepat bisa baca WA si dia. Panggilan si dia, masya Allah, makan berhenti, tidur bangun, ngomong berhenti, karena kekasihnya lagi WA. Panggilan kekasihnya number 1, nomor 1. Giliran adzan Allahu Akbar, nggak dikubris. Betul. Innalillah. Kita adzan waktunya sholat, diundang ke masjid sama sang kekasih nggak datang, diundur-undur. Sebentar, kan waktu mesti panjang. Kalau giliran ting, langsung segera mengangkat, segera menjawab. Tapi ketika Allah yang manggil, Allahu Akbar, masya Allah. Nanti dulu jam 12, jam 1, jam 2, hampir jam 3 asar, setengah 3 baru ke masjid hadirin, baru sholat. Subhanallah, kalau sama Allah kayak gitu. Makanya yang kayak gitu pas punya hajat sama Allah juga gitu. Ya Allah, rezeki lancar, katanya Allah, ntar kan gantian. Ya Allah, anak saya sakit pengen sembuh, ntar nunggu kalau udah sekarat baru dikasih sembuh sama Allah. Kenapa? Karena kitanya juga begitu hadirin. Makanya Allah dan Rasulnya nomor 1. Kalau kita bisa mencintai Rasulullah lebih dari semua orang yang kita kenal, kita akan merasakan nikmat iman. Pertama Allah, kedua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang pertama. Kita pulang dari sini belajar cinta Allah dan Rasulnya lebih dari semuanya. Bapak, ibu, keluarga, teman, kekasih, istri, suami, siapapun. Nomor 2, nomor 1 Allah dan Nabi-Nya Muhammad. Kalau kita bisa seperti itu, insya Allah dijamin kita merasakan nikmat iman. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai orang yang mencintainya karena Allah. Pak, banyak orang cinta dengan orang tapi bukan karena Allah. Anda cinta sama calon gubernur, Anda cinta sama calon bupati, Anda cinta dengan siapapun, tapi kecintaan itu pasti ada tendensinya. Cinta orang kaya supaya gampang kalau utang. Cinta pejabat supaya dapat proyek. Tapi kecintaan yang karena Allah adalah mencintai orang yang orang itu kita yakini dicintai oleh Allah. Maka itu saya ingin ingetin teman-teman di Duta Hijrah. Nabi Isa pernah disinggung oleh Allah, wahai Isa,
lau abadtani bi'ibadati ats-tsaqalain. Isa, kalau kau sholat kepadaku sebanyak sholatnya jin dan manusia, wal hubbu fiyya laisa wal bughdhu fiyya laisa ma nafa'a dzalika indi. Isa, kalau kau sholatmu sebanyak manusia dan jin, akan tetapi kau tidak mencintai orang yang kucintai, tidak membenci orang yang aku benci, niscaya nggak manfaat semua ibadahmu denganku. Anak-anak Duta Hijrah mungkin masih banyak yang ninggal sholat, masih banyak di antara kita ini yang mungkin masih maksiat, tapi jangan sampai terharamkan mencintai aulia Allah, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jangan hadirin. Kalau saya, mending saya bejat tapi cinta orang soleh daripada ahli ibadah tapi benci dengan orang soleh. Kenapa? Saya ibadah tapi saya nggak bisa membenci orang yang dibenci oleh Allah, tidak mencintai orang yang dicintai Allah, semua ibadah saya nggak ada nilainya. Tapi kalau saya masih ahli maksiat tapi ada dalam hati cinta orang soleh, orang yang dicintai Allah, harapan untuk husnul khotimah, harapan untuk jadi orang baik jauh lebih besar hadirin. Makanya hati-hati kita orang awam, jangan sampai ditumbuhkan dalam hati kita kebencian kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mau tahu contohnya? Anda ibadah sebanyak apapun tapi nggak mencintai orang dicintai Allah, membenci orang dibenci oleh Allah. Itu misalnya seperti suami istri. Ini ada yang suami di sini, ada yang istri. Suami kalau cinta sama istri, istri nggak seneng, Mbak. Kamu kumpul si A, maka kamu nggak kumpul A. Istri, Pak, yang kau cintai, pengen kamu kumpul si B, kamu pun kumpul dengan si B. Kau lakukan mencintai dan membenci orang karena kecintaan istrimu. Tapi kalau sebaliknya, orang yang nggak disukai istrimu kau kumpulin, yang dibenci kamu gaulin, istrimu marah, cintamu tuh sama sekali nggak terbukti depan istrimu. Nggak percaya, bapak-bapak pulang dari sini selfie sama istri muda, kirim ke istri tua, kira-kira kiamat nggak hadirin? Kiamat. Allah ini cinta hambanya, kita benci. Allah benci dengan hambanya, kita rangkul. Kiamat hadirin. Orang yang dicintai istrimu kau cintai karena cintamu dengan istrimu. Maka itu nggak ada kenikmatan kemuliaan seperti kita diberi oleh Allah dalam hati cinta orang-orang soleh, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui majelis ini, majelis Duta Hijrah, kita diajak oleh Habib Ridho ini, Habib Ridho Al-Kaf. Diajak apa? Di dalam Duta Hijrah kita ini diajarin, dikenalin bagaimana kita cinta sama Nabi Muhammad, cinta orang-orang yang dicintai oleh Allah, para orang soleh. Kenapa? Karena agar kalian runtung hidup dunia sampai akhirat. Kita jangan sampai salah meletakkan cinta hati kita ini hadirin. Kalau salah meletakkan, kita cintai orang yang dibenci sama Allah, Allah laknat tiap hari. Allah benci, kita cintai dia. Kita pasang fotonya di rumahnya, kita buat Masya Allah cover di HP kita, orang yang tiap hari nggak pernah sholat, nggak pernah sujud sama Allah. Mau dapat ridha Allah dari mana hadir? Maka itu ayo, saya ingetin yang hadir, belajar mencintai orang yang dicintai Allah. Terus pertanyaannya, Habib, orang yang dicintai Allah itu yang gimana? Tanya sama beliau ntar kalau ngaji, kalau di guru terangkan di sini lama. Siapa orang yang dicintai Allah, para ulama, aulia itu siapa? Tanya sama beliau. Intinya kalau ada orang soleh cintai, bukti insya Allah kita mendapat keberuntungan. Terakhir, ini pertama, Allah nabinya nomor 1. Yang kedua,
Cintai Allah, cintai orang yang dicintai Allah, benci kepada orang yang dibenci sama Allah. Kalau kita lakukan nikmat ibadah hadirin sebagaimana para wali-wali Allah. Terakhir, an yakroha an ya'uda alal kufri kama yakroh an yukdhafa ilan nar. Dia adalah orang yang dalam hatinya ada kebencian untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana dia benci dilempar ke neraka. Ini Rasulullah ngomong gini karena yang sahabat yang diajak ngomong itu dulunya mereka pada nggak bener, pada nyembah selain Allah, pada maksiat. Maka ketika kau sudah kenal Islam, sudah kenal majelis, sudah dapat hidayah, jangan sampai sekalipun dalam hatimu ada keinginan hidup seperti zaman dulu. Mas, di antara kita dulu ada yang suka judi online, judol dulu, sekarang tambah hadirin. Ini sekarang Masya Allah hadirin, kadang istiqomah maulid, istiqomah judol. Ya, semua nggak kaya nggak miskin main judi online, sampai bingung ini pemerintah. Padahal judi mainan orang kaya, ini udah miskin, judi tambah apes tambah miskin hadirin. Dulu di antara kita ada yang suka minum minuman keras. Dulu di antara kita ada yang naudzubillah sampai berzina. Ada di antara kita sampai naudzubillah hadirin main narkoba dan lain-lainnya. Kemudian kenal duta hijrah, dalam hati harus punya perasaan, aduh nggak mau inget lagi zaman itu, zaman jahiliyah, nggak mau inget. Sebagaimana kita nggak mau masuk neraka, diinget itu jangan, apalagi dibanggakan. Kamu gimana? Oh, kamu nggak tahu saya dulu 2 botol sekaligus, kadang sama botolnya hadirin. Jangan dibanggain maksiat itu. Allah sudah tutup maksiat untukmu, malah kau buka depan orang. Jangan. Nih. Udah tobat masuk oh itu mantanku itu. Itu mantanku juga itu. Masya Allah. Siapa itu? Ini. Tononya juga. Masya Allah. Cewek cowok mantan semua hadirin. Apa? ACDC. Jadi orang itu kalau udah diubah sama Allah, hijrah ke jadi yang baik, jangan diinget-inget buruknya. Dan jangan dibanggain. Wah itu sudah dulu zaman itu saya, jangan malu. Saya udah nggak mau balik kayak hidup dulu, nggak enak. Dulu gara-gara hidup kayak gitu saya nggak bisa merasakan nikmat iman. Sekarang pun saya sudah tobat, kalau masih pengen kayak dulu, bangga dengan yang dulu, nggak akan rasakan nikmat iman. Aku ini majelis duta hijrah, majelisnya orang-orang yang berhijrah. Kita yang taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merasakan nikmat iman. Jangan minder jadi orang tobat. Yang minder itu yang nggak tobat-tobat. Jangan minder jadi orang tobat. Preman tobat itu lebih bagus daripada ustadz nggak tobat, atau bekas preman. Bekas preman lebih afdol daripada bekas ustadz. Dulu preman, sekarang Masya Allah jadi gurunya duta hijrah. Istimewa. Ada dulu ustadz, sekarang jadi tim sukses. Dulu ustadz, sekarang jadi penyanyi. Job ustadz kurang, akhirnya jadi penyanyi hadirin. Nah ini hadirin, ini yang ingin saya sampaikan satu hal. Alhamdulillah, saya pelajari ini majelis istimewa, Masya Allah. Karena orang kalau di majelis taklim itu bukan hiburan. Kita sekarang ini hadir majelis taklim cari yang lucu, cari yang aneh, nggak cari ilmu, tapi cari hiburan. Ini masalahnya hadirin. Kita orang mukmin, hiburan kita sholawat kepada Nabi dan mengambil ilmu dari guru-guru kita. Tapi akhir-akhir ini enggak hadirin. Makanya sekarang itu penceramah yang paling laris, yang paling lucu, bukan yang paling alim. Penceramah yang paling laris adalah yang pintar menghibur, bukan pintar memberi ilmu. Yang salah bukan penceramahnya, yang hadirnya itu loh hadirin. Kalau nggak diundangin gitu nggak hadir. Masalahnya di desa-desa itu gitu.
Ini insyaallah Habib, zaman sekarang udah nggak karu-karuan. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ngingetin laknat Allah pada laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, nggak boleh. Ini buat orang awam aja dilaknat. Kadang ustadznya yang ceramah bencong hadirin. Betul. Itu diundang. Saya bingung, panitianya sama ustadznya bingung. Karena memang majelis saat ini menjadi hiburan. Enggak gitu hadirin. Kita boleh menjadikan maulid ini qasidah yang enak suaranya sebagai hiburan buat orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Bukan hiburan dengan kita buat majelis ini seperti konser. Nih, majelis sudah kayak konser. Laki perempuan campur, naudzubillah. Ada yang joget-joget nggak bener, bikin malu. Sampai luar negeri hadirin, negara Arab gempar sama sholawat sekarang perempuan joget-jogetan. Bikin malu hadirin. Ini gimana negara katanya mayoritas Islam tapi nggak bisa sih, nggak bisa benar-benar menjadi panutan. Perempuan hadir majelis joget-jogetan, direkam, disebar. Makanya saya selalu mengingatkan di majelis taklim Ar-Ridwan, majelis saya. Itu yang namanya kamera jangan sampai kena perempuan. Aturan di tempat saya, kamera jangan sampai kena perempuan. Mau masuk TV, mau masuk manapun, kamera hanya khusus laki-laki sama depan. Perempuan jangan ada kamera. Kenapa? Mereka sudah berupaya nutup aurat, malah kita rekam. Udah, perempuan lebih afdal untuk ditutup. Ini nggak malah joget-jogetan, kadang ditaruh di depan. Ntar kadang yang diajarin jogetnya, yang ngajarin jogetnya ustadznya di depan. Ini apa hadirin? Ya Allah, nggak nemu seperti ini. Karena apa? Sudah bergeser. Bukan nuntut ilmu, bukan maulidan, nggak sholawatan, tapi apa? Hiburan. Cari ketenaran, hiburan. Naudzubillah min dzalik. Habib Ridho, jazakumullah khair. Masya Allah ya khair majelis. Ini majelis mulai tadi saya lihat khusyuk yang hadir Masya Allah pada khusyuk, pada menikmati, dan nggak ada campur laki perempuan. Dan Masya Allah ini majelis insya Allah turun rahmat dari Allah, turun ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ingat 3 hal, pulang dari sini catat, aku pengen rasanya nikmat iman. Harus cinta Allah dan Rasulnya nomor 1. 2, cinta orang-orang soleh, para wali. 3, jangan pernah menginginkan kembali maksiat seperti dulu. Jangan pernah ingat, jangan pernah banggakan kepada orang. Insya Allah saya janji, karena Rasulullah yang bersabda, kau akan merasakan nikmatnya iman. Kalau udah ngerasanya nikmat iman hadirin, wallah demi Allah, dunia dan segala isinya gak sebegitu nikmat seperti nikmat iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya sahabat berperang, karenanya sahabat memilih Allah dan Rasulnya, karenanya sahabat dapat kedudukan tinggi, karena buat mereka Allah lebih dicintai dan segala-galanya. Buat mereka iman nikmatnya gak bisa dinilai dengan apapun. Semoga majelis ini membuahkan nikmatnya iman kepada Allah, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang mengumpulkan kita malam ini di Majelis Duta Hijrah, kelak kita dikumpulkan bersama Rasulullah di telaga haudun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.